Tiga tante-tante, Cecil, Alice, dan Sonia, tengah berkendara menuju kediaman Cecil. Mereka berniat membersihkan rumah hasil gonogini Cecil yang baru saja bercerai. Cecil berniat menjual rumah itu agar bisa move on dari mantan suaminya, Lauren. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang mengklakson mobil mereka dari belakang. Ya nggak perlu kaget tuh. Alice yang menyetir merasa risih. Alice meminggirkan mobilnya agar mobil di belakangnya bisa menyalip. Tadinya saat mobil di belakangnya itu sudah di samping, Alice memamerkan susu nona cap kental manisnya. Dan lebih mengagetkan lagi, ternyata mobil tadi adalah mobil polisi. Dan mereka pun meminta Alice dan kawan-kawan untuk menepi. Pelan-pelan ya Bu. Alhasil mobil Alice dan kawan-kawan pun harus disita polisi. Alice dan kawan-kawan terpaksa harus naik taksi. T'es complètement inconscient, on aurait pu finir en garde à vue. Alice dan kawan-kawan pun akhirnya tiba juga di rumah Cecil. Rumah itu tampak sudah lama tidak ditinggali. Melihat rumah itu, Cecil jadi baper lagi teringat masa-masa indah bersama mantan suaminya dulu. Memang mantan kayak gitu rasanya. Saking lamanya rumah itu tidak ditinggali, mereka mendapati seekor burung pelikan ngendut di salah satu ruangannya. Besok paginya, mereka mulai membersihkan rumah itu agar lebih kemedol. Apa itu kemedol? Biar cepat laku maksudnya. Maaf bahasanya agak deso. Mulai dari membereskan barang-barang yang tidak perlu sampai berusaha mengusir si burung pelikan. Capek beres-beres, mereka pun memutuskan untuk refreshing di laut. Mereka pun menjajal naik jet ski. Walah, orang suke. Oke, dan sekarang ada dua pemuda, Dayat dan Emo. Enggak, Paul dan Julian memperhatikan mereka. Sembari itu, mereka tertarik dengan para tante itu yang masih cemokot. Iya, kita awak dewe itu. Untuk menarik perhatian Alice dan kawan-kawan, Paul memanggil seorang bocil yang kemudian dilemparkan begitu saja dengan alasan itu adalah kesalahan Alice dan kawan-kawan yang tidak lihai mengemudi jet ski. Cocok. Alice dan Sonia menghampiri Paul yang pura-pura menyelamatkan si bocil. Paul lalu menawarkan untuk mengajari cara mengemudi jet ski yang baik dan benar. Alice dan Sonia sih iya-iya aja. Mereka pun janjian untuk bertemu lagi. Di tepi pantai, Sonia tampak asik menelpon pacarnya yang sudah punya anak dan istri, Pascal. Teman-temannya hanya bisa mengingatkan resikonya jadi selingkuhan. Iya, Pelakor. Dari kejauhan, tampak kenalan mereka Mary datang menghampiri. Mary sering dihina karena memiliki dorayak yang cukup besar dan menonjol. Dan Cecil berusaha membelanya. Iya, teman yang baik. Embem ya. Saat mereka sedang ngobrol, seorang pria bernama Thomas datang. Mereka lalu janjian untuk bertemu di sebuah pesta dansa-dansi. Malam harinya, Alice dan Sonia datang ke klub dansa-dansi, sedangkan Cecil di rumah meratapi rumah tangganya yang hancur. Sayangnya, Alice dan Sonia dilarang untuk masuk klub karena tidak punya kartu member. Alice tersinggung karena itu dan malah maido si gadis penjaga Lois. Dengan tegas, Lois meminta Alice dan Sonia untuk menyingkir. Seorang omam juga ingin masuk dan menggoda Lois. Tidak terima dilecehkan, Lois lalu menghajarnya habis-habisan. Beruntung, Paul dan kawan-kawan datang lalu mengajak Alice dan Sonia masuk ke klub. Saat akan masuk, Lois tampak ingin mengajak Julian kencan, tapi dia tolak. Tampaknya Lois naksir berat dengan Julian. Saat Alice dan kawan-kawan berdansa-dansi, tampak Lois cemburu pada Julian yang lebih akrab dengan tante-tante itu daripada dengannya. Lois pun tiba-tiba ikutan dansa-dansi demi menggoda Julian. Namun sayangnya, Julian tampak tidak tertarik dengan Lois. Kasihan sekali. Memang tante lebih menggoda. Sekembali Alice dan Sonia di rumah, mereka mendapati Cecil tertidur di lantai setelah kecapean bermain puzzle. Alih-alih dibangunin, Alice dan Sonia bodo amat dan langsung pergi tidur. Tante culik aku dong. Keesokan harinya, tiga tante-tante itu bermain voli di pantai. Tubuh mereka yang masih sintal itu menarik perhatian Paul dan Julian. Tante culik aku dong. Di tengah permainan, Thomas datang dan bergabung. Paul dan Julian hanya bisa mupeng melihatnya dia bisa akrab dengan tante-tante hot itu. Thomas dan Alice tampak dekat. Mereka mengisi waktu dengan curhat-curhatan di sela-sela permainan voli. Pengen jadi master chef tante. Salah dong Emon, kenapa dia master chef? Ya biar bisa masak bareng tante. Seusai permainan voli, Cecil dan kawan-kawan nongkrong dengan Thomas di rumahnya. Tiba-tiba Paul dan Julian datang dan ingin ikut nimbrung. Teman mereka, Marcus, juga datang bergabung. Marcus membawakan sebotol tequila untuk Elisa dan kawan-kawan. Tequila. Melihat itu, Thomas menyindirnya karena dianggap tidak mampu membeli minuman yang lebih mahal.
Ceki. Paul tersinggung mendengarnya. Thomas juga menyindir soal Paul dan kawan-kawan yang sebenarnya masih bocil dan sok-sokan pengen dianggap sudah dewasa. Sebelum pergi, Thomas juga menasihati Paul dan kawan-kawan untuk menjaga kebersihan. Alice lalu mengantarkan Thomas keluar. Dia kesal pada Thomas karena sikapnya yang sok-sokan pada Paul dan kawan-kawan. Alice jadi ilfil. Cecil memarahi Alice karena mengundang Paul. Ternyata Marcus dulu itu babysitternya anaknya Cecil. Meski demikian, Paul dan kawan-kawan jadi malah lebih akrab dengan Cecil dan kawan-kawan. Di saat makan malam, Paul tampak memberi Alice. Rayuan-rayuannya membuat Alice jadi tersipu-sipu ragu. Seusai makan malam, Cecil dan Marcus berjalan di sekeliling rumah sembari nostalgia masa-masa Marcus jadi babysitter dulu. Cecil juga curhat soal keinginannya menghancurkan salah satu dinding rumahnya agar bisa menikmati pemandangan taman. Di dalam, Paul dan Alice berdansa-dansi mesra dan semakin intim. Hal itu tentu membuat Sonia dan Julian jadi akur sendiri melihatnya. Dan ya mereka tampak jadi ikutan sange-sange bangau. Daripada gabut-gabut kayak Emon, Sonia mengajak Julian ngobrol soal tato-tato yang dimiliki oleh Julian. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Sonia mendapatkan voice note dari pacarnya Pascal. Sepertinya Pascal tidak sengaja mengirimnya. Terdengar Pascal sedang disepong seseorang. Dan Sonia jadi kalut. Ya untung ya ke pacarnya ya. Iya. Coba. Melihat sahabatnya kalut, Cecil berusaha menghiburnya dengan melakukan tindakan-tindakan gila. Cecil mengajak mereka untuk mencari es krim di tengah malam seperti itu. Indomaret enak, Mbak. Cecil dan kawan-kawan lalu menemukan sebuah kotak penyimpanan es krim di pinggir jalan. Wow. Cecil pun menjebol kuncinya dan menjarah isinya. Oh, mah maling. Di dalam mobil, Julian tampak kurang nyaman saat memangku Sonia. Sepanjang perjalanan, dia tampak kluget-kluget terus. Julian lalu meminta Marcus untuk menyempikan mobilnya dengan alasan masuk angin. Begitu turun, Paul dan Marcus menanyai Julian yang tadinya mengaku masuk angin. Dan gak taunya Julian ngecerot di celana gara-gara memangku Tante Sonia. Hai. Paul dan Marcus ya ngakak lah melihatnya. Marcus. Hai. Diam. Di tepi pantai, Cecil dan kawan-kawan memutuskan untuk ciblon di laut. Namun karena tidak membawa pakaian renang, mereka memutuskan untuk bugil aja. Sekembali mereka ke mobil, mereka baru sadar jika kuncinya tertinggal di dalam mobil. Dan alhasil mereka harus masuk mobil dari jendela di atap mobil mereka. Dan Cecil terpaksa tidur di mobil. Keesokan paginya, Thomas kebetulan lewat situ. Thomas selalu membantu Cecil dan kawan-kawan untuk membuka bagasi mereka yang macet. Saat Alice mau memaafkan sikap sok Thomas, Thomas keceplosan menyebut Paul dan kawan-kawan sebagai berandalan. Ya nggak jadi deh. Hubungan Alice dan Paul pun semakin mesra. Mereka saling mengirim pap tete dan pap titik. Sonia datang dan mengajari Alice cara pap tete yang baik dan benar sesuai kaidah mbak-mbak Open BO Twitter yang benar. Saat Sonia dan Alice sedang asik tutorial pap tete, Cecil masuk sambil marah-marah karena gelang pemberian mantan suaminya hilang. Cecil menyalahkan Sonia dan Alice yang gegabah mengajak Paul dan kawan-kawan mampir ke rumahnya. Di dalam rumah, Cecil meminta maaf karena sudah emosi dan muring-muring pada Alice dan Sonia. Dan ya, untungnya mereka berbaikan lagi. Malam harinya saat Sonia dan Cecil sudah tidur, Alice mengindik-indik keluar untuk menemui Paul. Tentu saja mereka berdua menghabiskan malam itu dengan duel lendir dan kromosom. Ya ini biar sopan ya, karena bercocok tanam sudah rusak bahasanya. Bercocok tanam. Iya, bercocok tanam. Di hari berikutnya, Paul dan kawan-kawan dan Cecil nongkrong di kafe. Si pemilik kafe laporan jika es krim di kafenya pada meleleh semua gara-gara ada yang menjara. Dia juga bilang jika ada gelang bertuliskan Lauren di dalam kotak penyimpanan es krimnya. Dan dari situlah Cecil baru sadar jika gelangnya yang hilang itu ketinggalan di kotak es krim yang dibobolnya tempo hari. Cecil juga baru sadar jika orang-orang di sekitar mereka melihat mereka dengan risih. Orang-orang itu pasti mengira mereka adalah tante-tante girang dengan para gigolonya. Julian lalu menghibur mereka bahwa mereka lebih cocok dipanggil MILF daripada tante girang. Mereka lalu pindah ke pantai untuk berkuda. Di sana mereka bertemu dengan Lois yang kemudian menantang tante-tante itu untuk balap kuda. Y en a une de vous qui oserait m'affronter à la course de cheval? C'est la jeunesse ou les cheveux blancs? Maka adu balap kuda cewek-cewek pun berlangsung dengan seru. Lois mulai memacu kudanya hingga menuju posisi yang terdepan, menyalip Sonia. Dengan licik dia menendang Sonia agar jatuh, tapi ternyata malah dia sendiri yang oleng dan jungkel ke air. Dan kemenangan pun diraih oleh Cecil dan kawan-kawan. Malam harinya, Paul dan Alice kembali bercengkrama. Paul mengajaknya untuk bermain jongos-jongosan. Apa itu? Pembantu dan majikan. Oh. Alice boleh memerintah Paul untuk melakukan apapun yang dia mau.
Alice pun meminta Paul memainkan kunamnya seperti baling-baling. Kunam mano. Iya, itu maksudnya biar sopan. Dan tentu saja jongos-jongosan ini harus diakhiri dengan gaji-gajian. Wow. Wow, luar biasa sekali. Asik ya circle mereka. Anjing. Sementara itu Sonia tengah mewek karena dia gagal bertemu dengan pacarnya yang brengsek itu. Karena ia lebih memilih anak istrinya. Iya, kenapa harus nangis? Berarti itulah laki yang baik. Anda kan pelakor. Sudah pelakor tidak tahu diri. Mending pelakorin saya. Kan saya nggak punya siapa-siapa. Itu nggak pelakor namanya. Anak pungut gue dari ini. Oh iya. Nah itu dia. Julian pun menghiburnya dengan sabar. Keintiman itu berakhir dengan cipokan kelomo dan tentu persahabatan. Saya jadi mengingat yang tidak-tidak. Ntar lama-lama. Sayangnya Julian tidak bisa tahan lama. Si Junior sudah keburu lemas karena sebelumnya Julian latihan dulu dengan itu pakai tangan kanannya. Meski begitu Sonia tetap berharap Julian menemaninya malam itu. Waduh. Pagi harinya telepon Sonia berdering. Julian segera mengangkat. Julian salah mengambil HP karena yang diambilnya itu HP Sonia dan Pascal lah yang menelpon. Sudah jelas Pascal marah-marah. Ben non, c'est pas une blague. Allô? Allô? Namun ternyata tindakan Julian itu malah membuat Sonia senang dan memberikan ciuman terima kasih. Wey. Setelah itu Paul dan kawan-kawan pun nongkrong-nongkrong. Paul menceritakan aksi hebatnya semalam dengan Alice. Mereka juga menyinggung soal Julian dan Sonia. Julian kesal pada kedua temannya yang melecehkan Sonia. Sementara itu Cecil juga kesal pada dua teman yang seenaknya bercocok tanam di rumahnya. Cecil tidak nyaman dengan selisih umur mereka yang terpaut jauh. Alice menjawab bahwa hal itu sebenarnya ya wajar-wajar aja. Iya. Setelah itu Sonia dan Alice asik berenang dengan para pemuda. Sementara Cecil nunggu di pinggir pantai. Dan muncullah si Marcus mendekati Cecil lalu mengajaknya ngobrol. Marcus masih berusaha untuk beribik-beribik si Cecil. Cecil masih aja kesal dengan teman-temannya yang masih aja nggak sadar umur. Setelah berusaha keras, Cecil bisa juga ketawa-ketawa bareng si Marcus. Di sisi lain pantai, Paul sedang asik berjemur sama Alice sambil bersenda gurau. Paul lalu dengan santainya malah membahas kulit Alice yang mengendur dan membuat Alice sebel. Alice pun makin sebel lagi karena mata Paul masih aja jelalatan melihat kimcil-kimcil lainnya. Iya, namanya juga anak muda, tante. Paul lalu kembali berenang dan bercengkrama dengan para kimcil itu. Sementara Alice tidak sengaja ketemu kliennya. Tadinya kliennya itu menganggap Paul putranya Alice. Namun saat melihat kemesraan Paul dengan Alice, kliennya jadi ilfil lalu pergi. Seiring berjalannya waktu, Marcus dan Cecil tampak semakin dekat. Keduanya banyak menghabiskan waktu bersama. Sementara itu Lois tampak semakin kesal melihat Julia dan Sonia yang semakin intim dihiasi klomo-klomo asmara. Hari berselang, Nina putri Alice datang. Alice sangat senang dengan kedatangan putri semata wayangnya itu. Alice dan Nina menghabiskan waktu bersama, layaknya ibu dan anak yang lama tidak bertemu. Dan malam itu keduanya sangat bahagia. Paul juga mulai akrab dengan Nina. Bersamaan dengan itu, Sonia bilang pada Alice bahwa Julian mencintainya. Akan tetapi, Sonia merasa hubungannya dengan Julian harus berakhir. Alice meyakinkan bahwa usia bukanlah ukuran. Alice menilai Julian adalah pria yang baik dan cocok bagi Sonia. Saat Sonia berniat mengakhiri hubungannya dengan Julian, keduanya malah rembukan lendir di gudang papan selancar. Servis. Ya enggak, meluncur tanpa batas. Dan melampauinya. Rebukan itu berakhir dengan Julian lagi-lagi cerot terlalu cepat. Dan celakanya Julian tidak pakai helm. Dan Sonia tidak minum pil pengaman. Meski begitu Julian tetap mau bertanggung jawab. Tepuk tangan buat Mas Julian. Suatu hari di tempat belanja, saat Marcus dan Cecil sedang asik pilih-pilih dan melihat-lihat barang dengan gembira, tiba-tiba Mary datang dan mengembalikan gelang Cecil yang tertinggal di tukang es krim beberapa waktu lalu. Cecil jadi terharu. Sementara itu di rumah Cecil, Paul mulai menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Meski Alice menawarinya untuk ngapain gitu, tapi Paul tampak ogah-ogahan. Merasa tersakiti dengan sikap Paul yang berubah dingin, Alice diam-diam menangis. Lalu Sonia datang dan menanyakan kabar sahabatnya itu. Alice selalu mengaku jika ternyata dia baper beneran sama Paul. Pagi harinya, Alice, Sonia, dan Nina membangunkan Cecil dan mengabarkan kalau mereka sudah menemukan calon pembeli rumahnya dan akan mengadakan pesta untuk merayakannya. Dibantu oleh Marcus dan Julian, mereka mulai menyiapkan pesta. Di saat yang bersamaan, mereka melihat Lois sedang cipokan klomo dengan seorang gadis. Dan ternyata Lois adalah seorang yang fleksibel. Suatu hari terdengar ribut-ribut dari halaman rumah Cecil. Lois ternyata sedang berulah. Dia mengamuk di atas mobil karena Julian direbut darinya. Lois mengecing mobil itu dengan jumawa. On est sur un pipi. Ma voiture. C'est fou d'arriver si bien, puis c'est bon quand même.
Malam harinya, pesta dimulai dengan semua orang berdansa-dansa. Cecil juga menikmati pestanya dengan Marcus. Kedua temannya semakin bahagia melihat Cecil sudah mulai move on. Cécile, t'as vu? Ouais. Alors moi, je suis un petit peu dépassée, je dois. Di tempat lain, Paul malah TP-TP dengan cewek lain. Tebar pesona. Alice jadi geram. Paul malah semakin intim dengan para cewek-cewek itu. Alah Mas Paul. Alice yang sangat geram dengan perlakuan Paul segera mengajak Nina pergi untuk segera tidur. Seusai menidurkan Nina, Alice menemui Paul. Kemudian Paul bilang ingin memutuskan hubungannya dengan Alice. Paul mengatakan jika Alice itu terlalu baik untuk dia. Kintil. Di saat yang sama, Sonia juga akhirnya memutuskan hubungannya dengan Julien. Hal itu membuat Julien jadi baper berat karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Waduh. Julien memutuskan untuk bunuh diri saja dengan melompat dari tebing. Namun Sonia datang dan langsung panik lalu menyusul naik ke tebing. Dan gak taunya Sonia malah jadi mumet gara-gara takut ketinggian. Dia bego. Théo. Ah, ça bouge. Dan keduanya pun kemudian turun dan duduk di pinggir tebing. Mereka berpelukan dan menangis bersama. Subuh pun menjelang. Alice sedang membersihkan sampah sisa party semalam. Tiba-tiba Cecil datang sambil membawa palu besar untuk merobohkan dinding rumahnya. Cecil berubah pikiran untuk tidak jadi menjual rumahnya. Dan film ini pun diakhiri dengan terbang keluarnya si burung pelikan dari dalam rumah Cecil menuju cakrawala tak terbatas. Dan film ini berakhir. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Tetaplah berjuang walau tak berpotensi untuk menang. Gue Iwan Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.